data dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggelar sidang perdana permohonan pra-peradilan penetapan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka Senin siang lalu. Dalam sidang perdana itu, Thomas Lembong melalui kuasa hukumnya meminta agar penetapan status hukum itu dibatalkan lantaran tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sidang perdana permohonan pra-peradilan penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula tahun 2015 hingga 2016 digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun, di ruang sidang utama itu, Thomas Lembong melalui kuasa hukumnya meminta agar penetapan status tersangka kepada dirinya dibatalkan oleh pengadilan karena tak sesuai dengan KUHP. Pasalnya, Kejaksaan Agung menunjuk sepihak kuasa hukum untuk dirinya ketika gelar perkara dilakukan. Poin lain alasan permohonan pra-peradilan Tom Lembong adalah penetapan Tom sebagai tersangka tidak didasarkan pada alat bukti permulaan minimal 2 alat bukti. Poin berikutnya adalah Tom menyatakan dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016. Sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam kasus impor gula tersebut. Lebih daripada itu, kubu mantan Menteri Perdagangan Joko Widodo itu memerintahkan agar Kejagung menghentikan penyidikan terhadapnya. Sementara untuk pembuktian, Tom Lembong akan menyertakan beberapa alat bukti dan saksi ahli yang meringankan untuk dihadirkan dalam persidangan pada Rabu mendatang. Tadi dalam sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Ya tadi sudah dengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Penetapan tersangka minimal 2 alat bukti. Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, nanti kita lihat tanggal-tanggalnya. Karena kan kita dengar kemarin kan setelah kami mengajukan pra-peradilan, lalu ada beberapa yang diperiksa, ada sekjen, ada dirjen. Itu artinya diperiksanya setelah Pak Tom sebagai tersangka, bukan sebelum. Ini juga kita akan lihat nanti persidangan. Diberitakan sebelumnya, Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung pada Selasa malam pekan lalu. Penetapan ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan Tom Lembong saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 dengan memberikan izin impor gula saat negara dalam kondisi surplus gula. Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.